Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, di sini aku bakalan berbagi atau sharing ke kalian seputar tentang ketika kita menghadap ke tempat dinas calon suami kita, atau lebih tepatnya kita menghadap ke ibu-ibu pengurus Persit, itu kira-kira pertanyaannya apa aja sih? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya, dan juga kalian jangan lupa follow Instagram aku di sini. Nah, yang ditanyakan ketika kita sedang menghadap ke ibu pengurus Persib itu biasanya pertanyaannya itu beragam ya guys. Misalnya antara calon Persib yang satu dengan calon Persib yang lainnya itu biasanya pertanyaannya itu ya berbeda-beda gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan pertanyaannya itu ya seputar itu-itu aja gitu. Jadi menurut aku sih lebih bagusnya kalian itu mempersiapkannya dari sekarang gitu ya kan. Entah itu pertanyaannya nanti bakalan ditanyakan atau tidak, ya itu urusan belakangan aja gitu. Istilahnya kalian lebih bisa prepare dari sekarang, lebih banyak amunisi yang kalian sediakan gitu ya kan, sebelum kalian berperang gitu istilahnya. Jadi ketika kalian ditanya, itu kalian punya bekal gitu ya kan, apa yang harus kalian jawab itu. Ya syukur-syukur kalau seandainya apa yang kalian hafal itu dah yang ditanyakan gitu ya kan. Tapi kalau seandainya memang apa yang kalian hafalkan tapi kemudian tidak ditanyakan, itu ya nggak apa-apa ya, namanya juga kan pertanyaan untuk menghadap ke ibu-ibu Persit itu ya random gitu, beragam. Jadi nggak monoton cuman satu pertanyaan itu aja dari ibu Persit, dari generasi satu ke generasi selanjutnya itu bakalan sama, itu enggak. Tapi ya tetap topiknya itu ya seputar itu aja gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian ini guys, apa yang aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku menjelaskan di video ini secara garis besarnya saja, sesuai dengan apa yang aku alami. Istilahnya di sini aku cuma menceritakan gitu ya kan, bukan berarti kalian bisa menjadikan apa yang aku ceritakan ini menjadi patokan buat kalian nih. Misalnya yang ditanyakan ini tentang A, jadi kalian itu bener-bener cuma menghafal tentang bagian A-nya aja. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu guys. Jadi aku sharing pengalaman aku di sini itu supaya kalian lebih memahami gitu ya kan, ke depannya itu kira-kira seperti apa gitu. Ini cuman untuk sekedar kalian ketahui saja. Kalau kalian memang pengen menghafal sesuai dengan pengalaman aku, monggo silahkan. Tapi kalau memang kalian mendapatkan ilmu terupdate gitu ya kan, seputar tentang kira-kira apa aja yang harus dihafalkan, ya kalian bisa tambahkan lagi. Ya istilahnya bisa dijadikan referensi gitu ya kan. Dan juga semoga sharing aku ini kalian bisa mengambil sisi positifnya ya. Nah, untuk proses pertanyaan yang pertama itu ini umum banget ya untuk ditanyakan biasanya ke semua orang. Yang pastinya kita itu ya ditanya namanya kita siapa, lebih tepatnya kita perkenalan gitu ya kan. Nah, setelah itu biasanya pertanyaannya yang biasa sering ditanyakan itu kalian harus bisa menghafal yang himne Persit dan juga Mars Persit ya. Ini wajib banget untuk kalian hafal, kalian pahami, dan kalian pokoknya kalian hafalkan aja lah tentang himne dan Mars Persit ini. Karena memang nggak menutup kemungkinan ada momen kegiatan yang mengharuskan kita untuk menyanyikan himne maupun Mars Persit. Jadi ya ketika itu ditanyain atau enggak, ya tetap kalian harus menghafal Mars dan juga himne Persit. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu kalian harus tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan calon suami kalian. Nah, kenapa harus NRP? Soalnya di NRP calon suami kalian itu kalian bisa mengetahui suami kalian itu dari Bintara, Tamtama, atau Perwira. Dan juga di situ kan tertera rating dari calon suami kalian gitu, sehingga ibu-ibu pengurus Persit itu tahu, oh ini calonnya ini gitu. Dan juga biasanya itu nggak menutup kemungkinan kita bakalan ditanya mengenai tentang gaji calon suaminya kita. Yang
kita kan bakalan nikah gitu ya kan sama calon suaminya kita insya Allah gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus tahu gitu ya kan gaji calon suaminya kita itu berapa. Soalnya di sini aku pengalaman pernah ditanyain guys tentang gaji calon suami gitu ya kan. Karena memang aku nggak terlalu pusing tentang gaji calon suami aku gitu ya kan, dan memang aku kan percaya banget ya sama suami aku gitu. Jadi mungkin setelah nikah mungkin ya bakalan terbuka tentang soal gaji semua kayak gitu. Dan pas pengajuan itu ditanyain dan aku nggak tahu gitu ya kan, nggak bisa ngejawab gitu. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, dan itu memang lumrah banget ya, nggak bakalan diapa-apain kok. Sebelumnya minta maaf banget nih ya guys, mungkin suara aku lagi lagi kayak gimana gitu ya kan, kayak memang aku lagi nggak enak badan banget. Tapi ya berhubung lagi ada kesempatan, jadi aku sebisa mungkin supaya aku bisa bikin video ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu yang biasa ditanyakan itu pangkat dari calon suami kalian. Nah, di sini aku pernah bikin video seputar tentang kepangkatan yang ada di TNI Angkatan Darat. Nah, di situ kalian perlu wajib gitu ya kan tahu gitu pangkat dari calon suami kalian itu apa. Dan juga kalian bisa menghafal nama-nama Danton maupun Danki dari calon suami kalian beserta dengan istrinya ya, Ibu Danton dan juga Ibu Danki. Pokoknya yang berkaitan dengan calon suami kalian itu kalian harus hafal. Selain kita harus hafal, kalau hafal kan biasanya lupa ya. Nah, lebih bagusnya lagi kalau kalian itu memahaminya sehingga kalian itu bakalan ingat terus. Kalau seandainya hafal dia bakalan lupa, tapi kalau seandainya kalian memahaminya itu bakalan kalian ingat terus. Nah, khusus untuk Arhanud nih, karena memang calon suami, karena memang kan suami aku kan dari Arhanud. Jadi kemarin itu waktu menghadap itu ya aku disuruh menghafal, bukan disuruh menghafal sih, lebih tepatnya kalau di Arhanud itu namanya baterai. Jadi baterai apa calon suami aku kemarin waktu itu kan, komandan baterainya siapa, terus istri dari komandan baterainya itu siapa. Nah, itu biasanya disingkat Danray gitu. Jadi itu yang kemarin aku hafal. Nah, kemarin juga aku dapat DM gitu ya kan di Instagram, itu ada yang bilang ke aku kalau di kesatuannya dia itu mengharuskan untuk menghafal semua nama-nama dari ibu pengurus Persit. Nah, ini kita kembalikan lagi ke kesatuan dari tempat dinas calon suami kalian guys. Kalau memang disuruh menghafal untuk semua nama-nama ibu pengurus Persit maupun nama-nama pejabat yang ada di batalion tempat dinas calon suami kalian, ya monggo kalian harus menghafalnya juga gitu ya kan. Pokoknya intinya kalian menyesuaikan aja di kesatuan calon suami kalian gitu. Nah, kalau pengalaman aku kemarin itu aku nggak seribet itu, aku nggak disuruh menghafal nama-nama ibu pengurus Persit, enggak. Yang kemarin itu pun aku cuma menghadap di komandan batalion beserta dengan istrinya, kemudian wakil komandan beserta dengan istrinya juga, komandan peleton beserta dengan istri, dan juga komandan kompi gitu ya kan beserta dengan istri gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan yang biasa sering ditanyain itu lebih banyak tentang kalian berdua. Alias misalnya ya, kenalnya udah berapa lama, kenalnya di mana, lebih tepatnya itu kayak proses kalian gitu ya kan, sehingga kalian itu bisa memantapkan untuk nikah, untuk pengajuan nikah dinas itu kayak gimana ceritanya. Ya kayak seputar kayak gitu-gitu aja sih. Terus paling ditanya, kamu siap nggak jadi ibu Persit, kamu siap nggak ditinggal Satgas, kamu siap nggak tinggal di asrama. Ya pokoknya intinya seputar tentang kayak gitu-gitu aja sih. Dan itu pastinya kalian bisa menjawabnya gitu ya kan, karena ini ya sesuai dengan apa yang kalian rasa gitu. Jadi ya nggak perlu harus ada jawaban benar dan salah gitu. Kalaupun kalian nggak bisa menjawab, ya nggak apa-apa sih, nggak bakalan dimarahin juga, nggak bakalan dikasih sanksi juga gitu ya kan. Ya paling lebih banyak sih kalau menghadap ke pengurus Persit atau ke pejabat tinggi yang ada di kesatuan, itu biasanya ya lebih banyak tuh tentang nasihat-nasihat, tentang wejangan-wejangan tentang pernikahan gitu ya kan.
tentang persit itu seperti apa, kewajiban persit seperti apa. Oh ya, aku mau ngingetin ke kalian nih, kalian lebih bagusnya lagi kalau kalian mempelajari dan memahami seputar tentang persit. Karena jangan sampai kalian itu ditanyain guys seputar tentang persit, kayak sifat dan watak persit itu seperti apa. Pokoknya sejarah tentang persit itu wajib kalian tahu. Bukan wajib juga sih ya, cukup kalian pahami dan kalian ketahui saja. Karena seperti yang aku kasih tahu tadi ya, karena nggak menutup kemungkinan itu bakalan bisa ditanyain juga. Kalau memang nggak ditanyain ya nggak apa-apa, yang penting kalian udah tahu gitu, kayak gitu aja sih. Nah, selain itu juga yang biasa ditanyakan itu seputar tentang atribut yang dipakai sama diri kalian sendiri dan juga atribut yang dipakai sama calon suami kalian. Nah, kira-kira baju yang kalian pakai itu namanya baju apa? Terus bajunya suami itu juga namanya baju apa? Pokoknya ya all about tentang kalian berdua. Kalian itu harus tahu gitu ya kan. Apalagi tentang calon suami kalian itu kalian wajib tahu banget dari A sampai Z gitu ya kan, karena mau nggak mau ya dia bakalan jadi suami kalian gitu, jadi ya memang harus tahu gitu. Jangan kayak aku nih, kemarin pengalaman aku tuh nggak kayak kurang hafal tentang atribut yang dipakai sama suami aku waktu itu kan, kayak lencananya gitu kan, pasti banyak banget kan lencana yang dipakai ketika pengajuan nikah dinas itu. Nah, itu yang bakalan biasa sering ditanyain, jadi kalian harus tahu, oh ini lencana namanya apa, kayak gitu guys. Dan biasanya sih bakalan ditanyain juga, ibu nanti kalau seandainya udah nikah mau tinggal sama suami atau enggak, mau tinggal di asrama atau enggak. Jadi lebih banyak kayak gitu sih ditanyainnya, soalnya kan paling banyak di asrama itu kan ada yang LDR sama istrinya, ada yang memang tinggal bareng sama istrinya, jadi ya beragam gitu. Jadi wajar banget kalau seandainya kalian bakalan ditanyain kayak gitu. Dan juga tentang pekerjaannya kalian guys, bakalan ditanya, ibu kerjanya apa, kayak gitu. Nah, kurang lebih pertanyaan yang biasa ditanyain ya seputar itu tadi guys yang aku jelaskan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi referensi untuk kalian yang memang lagi galau gundah gulana mau melakukan proses pengajuan nikah dinas, lebih tepatnya mungkin lagi di proses menghadap ke ibu-ibu pengurus persit dan juga pejabat yang ada di kesatuan tempat dinas calon suami kalian. Oke guys, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.